Anatomi tas gunung beserta fungsi dan cara penggunaannya. Walaupun tas gunung atau biasa disebut carrier banyak merek dan modelnya, lalu tiap model punya fitur yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya semua punya anatomi yang sama. Yuk, mari kita bahas anatomi tas gunung yang saya bagi ke dalam 7 bagian utama. Pertama, haul loop. Nah, ini adalah bagian tas yang menurut saya jarang sekali digunakan orang sesuai peruntukannya. Fungsi haul loop adalah untuk mengangkat tas seperti ini agar bisa diletakkan di punggung. Banyak yang ragu kalau tali sekecil ini sanggup mengangkat seluruh beban tas beserta isinya. Padahal emang kuat, dan itulah fungsinya haul loop. Cukup banyak video tutorial di YouTube tentang mengangkat tas mulai dari yang ringan hingga ekstra berat. Mulai dari video resmi produsen tas hingga para pemakai. Semuanya menggunakan haul loop untuk mengangkat tas. Kedua, bag system. Ini adalah bagian paling penting dari sebuah tas gunung karena langsung menyangkut dengan kenyamanan tas ketika berada di punggung. Kalau ngomongin bag system, kita harus melihat secara keseluruhan konstruksi tas, baik itu di dalam maupun di luar, karena jadi satu kesatuan. Tas gunung pada umumnya punya frame agar tas lebih rigid dan memudahkan pengepakan barang-barang di dalam tas. Frame ini juga menjaga agar tas tetap stabil membawa beban. Kalau tas gunung jadul biasanya frame-nya di luar seperti ini, disebut juga external frame. Kalau tas gunung modern, frame-nya diintegrasikan ke dalam tas, jadi lebih praktis dan nyaman. Namanya internal frame. Bentuk frame juga macam-macam, tapi biasanya frame-nya mengikuti bentuk tas bagian punggung. Ada yang bentuk huruf U, terus ada juga yang unik seperti ini, bentuknya huruf Y. Di bagian luar disebut dengan bagian torso, yang langsung menyentuh punggung, juga macam-macam modelnya. Tapi pada umumnya dilapisi busa seperti ini, agar empuk dan nyaman, nggak sakit kalau bawa beban berat. Lalu ada juga yang pakai jaring agar punggung adem dan nggak gerah. Tas dengan bag system busa cenderung punya bentuk lurus dari atas hingga ke bawah, sedangkan tas dengan bag system jaring punya bentuk yang melengkung, sehingga sekilas terlihat lebih besar dari kapasitas aslinya. Settingan torso tas juga ada yang all size, jadi bisa dirubah seperti ini. Ada juga yang fix atau nggak bisa dirubah, jadi harus sesuai dengan ukuran torso penggunanya. Apa itu ukuran torso pada tas? Teman-teman bisa cek di video saya yang berjudul "Bukan berdasarkan tinggi badan, begini cara memilih tas gunung yang tepat". Kalian bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas. Bagian ketiga, hip belt. Hip belt juga jadi salah satu bagian tas gunung yang jarang banget digunakan dengan tepat. Hip belt sendiri kalau diartikan adalah sabuk panggul. Pasangnya di panggul, bukan di pinggang. Jadi harus kena tulang panggul kamu biar tas jadi tertahan. Hip belt fungsinya adalah membagi sebagian besar beban tas agar terdistribusi rata ke area panggul, sehingga tas jadi terasa lebih ringan dan nyaman ketika dipakai bergerak. Cobain deh pakai hip belt dengan benar, pasti tas akan terasa lebih enteng. Kalau ada yang bilang pakai hip belt jadi susah napas, itu tandanya antara terlalu kencang atau pemakaiannya kurang tepat gara-gara terlalu ke atas. Jadi harus benar-benar dipanggul, tidak longgar dan tidak terlalu kencang. Keempat, shoulder strap atau tali pundak. Fungsinya menahan tas di pundak. Di shoulder strap biasanya ada chest strap atau tali dada yang fungsinya mengamankan shoulder strap agar tidak merosot ke belakang, sehingga pundak tidak tertekan dan cepat pegal. Perlu diingat kalau shoulder strap fungsinya bukan penahan utama beban tas. Itu adalah tugasnya hip belt, apalagi kalau bebannya berat. Jadi shoulder strap hanya menahan sisa beban tas yang udah dibagi sebagian besar ke hip belt, sehingga distribusi beban pada tas lebih optimal dan pundak kamu nggak cepat pegel. Kelima, load lifter. Letaknya di atas shoulder strap. Fungsi load lifter ada dua. Pertama, mengatur distribusi beban antara pundak dan panggul. Kedua, menjaga tas agar tetap stabil di berbagai kondisi. Sudut load lifter yang disarankan adalah 30-60 derajat, tergantung trek yang dilalui.
Intinya, tas harus tetap stabil dan nggak goyang-goyang. Settingan load lifter yang agak dilonggarkan berfungsi membagi beban lebih banyak ke panggul, tapi jangan terlalu longgar ya, nanti tasnya joget-joget sendiri. Kalau dikencangkan, tas jadi lebih nempel ke punggung, yang berarti lebih dekat dengan titik keseimbangan badan. Tapi jangan terlalu kencang juga, karena nanti kamu susah napas, karena shoulder strap menekan pundak dan dada. Pemakaian load lifter ini ada dua cara yang disesuaikan dengan gaya mendaki masing-masing. Kalau cara normal, ketika trek naik, load lifter dikencangkan agar tas tidak tertarik ke belakang. Sedangkan kalau turun, sedikit dilonggarkan, buat mengimbangi posisi badan yang condong ke depan. Sedangkan kalau saya terbalik, kalau naik justru load lifter dilonggarkan sedikit, agar beban terbagi lebih banyak ke panggul, biar lebih enak dan terasa lebih enteng nanjaknya. Sedangkan kalau turun, load lifter dikencangkan sedikit, agar tas tidak goyang ke kiri dan ke kanan, karena ritme saya ketika turun lumayan cepat, dan wajib dibantu oleh dua trekking pole biar lebih aman. Pengaturan load lifter ini terlihat sepele, tapi berpengaruh banyak pada kenyamanan kamu membawa tas, apalagi kalau pendakian panjang. Jadi mesti pinter-pinter mengatur kencang longgarnya load lifter. Keenam, kompartemen tas. Ini adalah tempat utama untuk menyimpan barang yang dibawa. Tas-tas keluaran Eropa dan Amerika biasanya punya kompartemen sleeping bag terpisah di bagian bawah. Untuk tas gunung keluaran terbaru, di dalam kompartemen utama ini juga ada slot dan gantungan untuk water bladder, serta lubang untuk selang. Ketujuh, top lid. Sering juga dibilang kepala tas. Ada dua tipe, yang fix dan melayang. Tipe fix dijahit langsung ke badan tas, dan nggak bisa dicopot-copot. Sedangkan yang model melayang biasanya untuk mengakomodasi tas yang mesti di-overload, kemudian multifungsi, bisa dicopot dan dijadikan tas lempang buat summit. Oke, itu tadi penjelasan anatomi tas gunung yang berupa 7 bagian utama beserta fungsi dan kegunaannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, dan kita bisa mengoptimalkan fungsi dan kegunaan tiap bagian tas sehingga pendakian jadi lebih aman dan nyaman.